Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Oktayuandira dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, di video kali ini saya masih dengan mata kuliah geometri bidang dengan pokok pembahasan melukis garis. Nah, yang pertama ada melukis sebuah garis tegak lurus. Untuk melukis sebuah garis tegak lurus dengan garis lain yang melalui titik di luar garis itu sebenarnya kamu dapat melakukan dengan menggunakan sepasang penggaris siku-siku saja. Namun, untuk mendapatkan lukisan yang lebih baik, kamu dapat menggunakan satu penggaris dan jangka. Adapun langkah-langkah untuk melukis garis tegak lurus dengan menggunakan jangka, yaitu misalkan diketahui garis L dan titik A di luar garis L, maka kamu akan melukis garis M tegak lurus L melalui A. Nah, langkah-langkah untuk melukisnya, yang pertama, buat busur sembarang dengan pusat A hingga memotong garis L di B dan C. Yang kedua, pindahkan busur itu ke B dan C sehingga didapat perpotongan di D. Nah, 3. Tarik melalui A dan D, maka didapat garis M tegak lurus garis L. Nah, yang kedua ada melukis dua garis yang saling sejajar. Nah, kita bisa lihat di gambar. Lalu bagaimana sih caranya? Nah, untuk melukis dua garis yang saling sejajar dengan garis lain melalui yang diketahui, sebenarnya kamu juga dapat menggunakan sebuah penggaris siku-siku dan sebuah penggaris biasa. Namun, mendapatkan lukisan yang lebih baik, kamu harus juga dapat menggunakan penggaris dan jangka. Adapun langkah-langkah untuk menggunakan jangkanya, misalkan diketahui garis L dan titik A itu di luar garis L. Nah, maka lukislah garis M sejajar L melalui A. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, buat garis sembarang melalui A dan memotong di garis L di B. Saya ulang, yang pertama, buat garis sembarang melalui A dan memotong garis L di B. Yang kedua, lukis sudut dengan A sebagai sudut yang besarnya sama dengan sudut B dan berseberangan dengannya. Saya ulang, lukis sudut A sebagai titik sudut yang besarnya sama dengan sudut B dan berseberangan. Yang ketiga, maka jadilah garis M sejajar dengan L. Yang selanjutnya ada melukis sebuah garis bagi sudut. Garis bagi sudut adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut dan membagi sama besar sudut tersebut. Adapun langkah-langkah melukis garis bagi sudut tersebut adalah misalkan diketahui sudut A dan kamu akan melukis garis bagi sudut A. Nah, langkah-langkah untuk melukisnya, yang pertama, lukis busur lingkaran dengan pusat A dan jari-jari R1 sehingga busur tersebut memotong kaki-kaki sudut A di titik B dan C. Yang kedua, lukis busur lingkaran dengan pusat A dan C, jari-jari R2 sehingga kedua busur berpotongan di titik D. Yang ketiga, lukis garis yang melalui titik A dan D, maka didapat garis bagi sudut A. Nah, kita bisa lihat di gambar ya. Selanjutnya ada melukis garis sumbu sebuah ruas garis. Garis sumbu sebuah ruas garis adalah garis
tegak lurus terhadap ruas garis yang diketahui dan memotong sama panjang ruas garis. Saya ulang, garis sumbu sebuah ruas garis adalah garis tegak lurus terhadap ruas garis yang diketahui dan memotong sama panjang ruas garis diketahui tersebut. Untuk melukis sumbu ruas garis, kamu diperlukan penggaris dan mistar dengan langkah-langkah. Yang pertama, misalkan diketahui ruas garis AB, dan lukislah 2 busur lingkaran masing-masing di atas dan di bawah ruas garis AB dengan pusat A dan jari-jari R. Dengan cara yang sama, lukislah pula 2 busur lingkaran dengan pusat B dan jari-jari R, sehingga busur yang terletak di atas ruas garis AB berpotongan di titik K, dan busur yang terletak di bawah ruas garis AB berpotongan di titik L. Hubungkan K dan L, maka didapat garis KL yang merupakan sumbu ruas garis AB. Nah, kita bisa lihat di gambar. Yang selanjutnya ada membagi ruas garis menjadi N bagian yang sama panjang, atau membagi ruas garis menjadi banyak bagian yang sama panjang. Untuk menjamin ketetapan pembagian garis menjadi N bagian yang sama panjang, maka sebaiknya menggunakan penggaris dan jangka. Nah, untuk langkah-langkahnya, misalkan diketahui garis AB, dan lukislah pembagian AB menjadi 5 bagian yang sama panjang. Nah, langkah-langkah untuk menulisnya, yang pertama, buatlah garis G sembarang melalui salah satu ujung ruas garis AB, misalkan di A ya, dengan membentuk sudut tertentu dengan catatan tidak nol dengan AB. Yang kedua, dengan menggunakan jangka, lukislah garis G di titik C, D, E, dan F dan G sedemikian hingga membentuk AC, CD sama dengan DE, EF, dan FG. Lalu hubungkan B dan G. Lukislah garis-garis sejajar GB yang masing-masing melalui titik C, D, R, F. Misalkan garis-garis ini memotong AB berturut-turut di KLMN, maka dapatlah pembagian AB menjadi 5 bagian yang sama panjang. Nah, kita bisa lihat di gambar ya. Nah, segitu dulu untuk video kali ini. Jika masih kurang jelas, silakan ditanyakan di komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.